Bentar, ngapain kau di sini Haji? Udah. Ya, Pak. Turun dulu, Pak. Aduh, susah banget ini. Tembak dulu. Apa? Gimana sih lo? Orang mau jarah juga main bikin dosa aja. Kita kan mau nyari keberkahan, bro. Dah lah, lu mah nakal banget sih lo. Maunya apa sih? Dah. Lu gimana sih, Dung? Orang mau jalan itu. Yang tuh dihalang-halang buat apa? Maksudnya itu buat apa emang itu? Jalan aja, Bang. Lah bukan. Ini kan kita mau ada acara mau jalan ini, mau acara apa namanya jarah kita. Jadi masalah aja lagi. Iya, takutnya lu bikin dosa. Lu nggak mau bikin dosa. Begitu. Nah. Gimana lu? Maksudnya biar ada usahanya, Om. Oh begitu ya? Jangan doang. Udah, jangan pada ribut, kita mau berangkat karena udah malam. Kita langsung menuju ke rumah Ustaz aja. Oke. Oke, siap dah. Kalau gitu mah. Yuk. Assalamualaikum. Ini kayaknya tadi ada ribut-ribut ngapa itu tadi? Itu masalah bangku doang tadi. Iya, tadi tuh Bang Sandul kita mau lewat ke majelis di kundang itu bangku tuh. Kita kan marah jadinya. Ya, ini itu ada hikmahnya. Ya. Orang hidup belum tentu menyatukan orang hidup, tapi orang mati bisa menyatukan orang hidup. Jadi kita nanti mengambil hikmahnya nih, kita menjarah. Orang meninggal bisa nyatuin orang hidup, tapi orang hidup belum tentu bisa nyatuin orang hidup. Begitu. Ada aja masalah. Udah, kita doa dulu, mudah-mudahan jarak kita lancar. Amin. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Bismillahi. Tawajjahtu lillah. Bismillahi. I'tasamtu lillah. Bismillahi. Tawakkaltu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pecinta sahabat official dimanapun berada, kali ini kita akan berziarah ke makam kasih Allah, letaknya Sohibul Wilayah kita, Kampung Cikunir Ceger, yaitu Mbah Guru Raden Haji Umar. Serta ya, ikuti kami perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Husainiyah Official, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan senantiasa Allah jaga dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi para peziarah dan penjelajah spiritual, mari kita sambut ajakan untuk menapaki jejak sejarah berwisata religi dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam sebuah perjalanan istimewa ke Kampung Ceger, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yaitu makam Waliullah Raden Kiai Haji Umar yang dikenal Mbah Guru Keneng. Letak makam keramat Mbah Guru Keneng berada di tengah-tengah pemukiman padat seakan mengisyaratkan betapa dekatnya beliau dengan masyarakat sekitar semasa hidup.
makam keramat yang selalu ramai dikunjungi penziarah. Yang di sana, kita akan menelusuri kisah inspiratif Mbah Guru Keneng, seorang ulama besar yang membawa cahaya Islam dan menebarkan kedamaian di wilayah tersebut. Selengkapnya yang akan kita telusuri dari sebuah perjalanan tapak tilas orang-orang soleh dan waliullah bersama wisata religi YouTube channel Majelis Talim Al-Husainiyah Official. Mbah Guru Keneng, makam keramat dari Ceger. Beliau adalah Raden Kiai Haji Umar masyarakat Bekasi khususnya Cikunir, Jati Asih, Jati Bening dan Ceger yang gemar mengaji tentu tidak asing apabila mendengar nama tersebut. Beliau adalah ulama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung dan tauladan bagi sekitar. Beliau cukup disegani dan menurut beberapa sumber beliau adalah waliullah dan banyak karomahnya. Ada sebagian cerita juga beliau masih keturunan Wali Songo dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga ahli tasawuf dan sufi. Beliau mempunyai rumah sederhana dan hanya menggunakan sepeda untuk berpergian. Menukil salah satu tulisan Profesor Poer Badjaraka tentang sejarah Islam di Bekasi, bahwa diperkirakan pada tahun 1527-1530 rombongan kerabat kerajaan Banten yang dipimpin oleh Syekh Syarifuddin yang kemudian dikenal sebagai Mbah Kandung. Beliau merupakan keturunan laki-laki bernama Pangeran Sagiri atau Sogiri yang makamnya ada di Jatinegara Kaum, yang memiliki garis keturunan sampai kepada Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon, tiba dan menetap di Jati Keramat Jati Asih. Mbah Kandung wafat dan dimakamkan di Jati Keramat Jati Asih, dan ada juga keturunan Pangeran Sagiri bernama Raden Haji Soleh yang menetap di Kampung Ceger Jaka Setia Bekasi Selatan. Raden Haji Soleh ini memiliki anak yang bernama Raden Haji Umar yang lebih dikenal masyarakat sebagai Mbah Guru Keneng. Mbah Guru Keneng lahir pada tahun 1857 dan meninggal tahun 1972. Ini terlihat pada tulisan di batu nisan makamnya. Menurut keturunannya beliau hidup lebih dari 100 tahun. Banyak para tokoh yang suka berziarah ke makam beliau seperti para pejabat daerah dan para tokoh lainnya. Hingga saat ini keturunan kerajaan Banten tersebar di wilayah Jati Asih dan sekitarnya. Mereka yang bergelar Raden biasa dipanggil dengan sebutan Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa pecinta Al-Husainiyah Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi, namun sebelum kita lanjutkan tentang sejarah Mbah Guru Keneng, dari rekan-rekan, dari sahabat kita mungkin ada yang bertanya, silakan. Dari Bung Jamil atau Sito, Andi atau Pedi, silakan. Ini saya mau nanya Ustadz, untuk peninggalan sejarahnya kira-kira ada apa gitu Ustadz? Ada. Iya, itu aja. Ada. Kalau untuk peninggalan sejarah sih ada ya, banyak lah sebetulnya. Karena setiap daerah itu kalau dari Banten, satu selain Masyhur dikenal sama yang lain-lainnya, kedua juga pasti ada peninggalan-peninggalannya gitu. Dan khasnya itu biasanya Al-Quran. Al-Quran di mana aja pasti ada. Moyong di Bogor, kayak misalkan di Garisul biasanya juga punya gitu. Dan kemudian ini tinggal satu-satunya Al-Quran yang masih ada lah, yang masih ada di kita. Ada dulu banyak sih sebetulnya kayak tombak, kemudian segala macam. Cuman banyak yang pinjem akhirnya hilang. Betul. Nah, nih kalau ini nih sorbannya nih, ini sorban Mbah Guru Keneng semasa hidupnya. Nah, kemudian ini peninggalannya, gitu. Itu udah berapa apa itu kalau dihitung itu?
Ini udah lumayan lama ya. Ini dari mulai zaman Sunan Gunung Jati, kemudian turun menurun sampai Maulana Hasanuddin dan sampai sekarang. Ini masih tulis tangan. Tulis tangan. Ya, ini masih tulis tangan dan ini masih pakai kulit. Nah, ini dia. Ini masih tulisan tangan semua dan ini semuanya ada sampai surat An-Nas gitu. Nah, ini Quran. Ini juga salah satu peninggalan, entah memang karena Quran itu karena ada mujizatnya kali ya. Dan kebetulan sekarang malam Jumat tapi bukan Kliwon. Dia biasanya kalau Kliwon itu suka wangi sendiri gitu. Jadi kalau Kliwon itu pasti wangi aja, ngeluarin aroma minyak wangi gitu. Ya, padahal saya nggak pernah ngoles minyak wangi gitu. Tapi kalau tiap Kliwon tuh pasti gitu. Biasanya tuh pasti ada keluar aroma minyak wangi ya. Nah, ini salah satu peninggalan dari leluhur yang ada di Kampung Ceger. Dulu pernah sempet dipinta sama Tubagus Yusuf Banten, cuma saya nggak kasih karena tinggal atu-atunya. Kalau ini kita kasih ke sana, ya kita nggak punya pegangan bisa udah. Jadi nggak punya nggak punya sejarah. Nggak punya sejarah, kita nggak punya historis. Tapi nggak tertera di situ tahunnya. Apanya? Dulu pernah diteliti ini apa namanya, dari apa saya lupa aja. Ada catatannya sih, pernah diteliti gitu. Karena dulu ada juga apa namanya satu buku yang memang nulis beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang ada di Kota Bekasi dan Banten. Kalau itu lebih tua lagi tapi bukunya hilang. Kalau ini kan dari kulit, ini masih lebih muda. Kalau yang ketiga itu dari daun lontar, nah itu lebih tua lagi. Lebih tua lagi dari kulit ya. Betul. Boleh di ya kita tabarukan, nanti bisa kita ini sebagai tabarukan, kita sebagai ikroman ilmu Al-Quran, mudah-mudahan dari berkah. Ya ini untuk ini. Jadi tadi tulisan Mbah Guru kan ini ya? Bukan ya. Leluhurnya lagi. Itu tulisan. Ya, selanjutnya kita tabarukan sorban peninggalan Mbah Geneng. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cucuran barokah dari beliau. Amin. Amin. Ya, dilanjut, apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang dari
sejarah Guru Keneng atau disebut Mbah Raden Haji Umar. Nah, nanya guru, historikal Mbak Guru Keneng itu ke atasnya dan beliau bisa sampai ke Bekasi. Iya. Nah itu awalnya yang sampai ke Bekasi itu ya kakeknya tadi, Mbah Raden Haji Muhadir bin Ahmad Mapahir yang kita kenal dengan sebutan Keramat Jar Besi. Dan kebetulan Mbah Muhadir itu dulu profesinya beliau selain penyebar agama juga kan penghulu gitu. Jadi memang datang ke sini itu ya sebagai penyebar agama ya penghulu juga gitu, sampai nikah sama orang sini asli gitu. Nah kalau manuskrip itu dulu udah kita serahin ke Nakoba Kesultanan Banten. Nah itu bisa di cross check di sana nanti manuskripnya, catatan-catatannya itu ada semuanya di sana di Nakoba Kesultanan Banten. Jadi dari mulai tahunnya, dari mulai profesinya itu tercatat gitu. Makanya yang di Bogor, di Tanah Baru, kemudian yang di Garisul pun tahu. Jadi mereka pun tahu kalau di sini masih ada saudara yang memang satu trah dari Banten gitu. Nah itulah apa namanya dulu yang awalnya itu kakeknya Mbah Raden Jar Besi. Ya kalau beliau adalah cucunya ya Mbah Guru Keneng atau Mbah Raden Haji Umar bin Jahiri baru bin Raden Muhadir ya, baru bin Ahmad Mapahir gitu. Nah sejarahnya itu dulu begitulah kurang lebihnya ya. Jadi menyebarkan agama di sini, kemudian sebagai penghulu juga ya nikah sama orang sini. Ya awalnya seperti itu dulu. Itu Sekitar tahun berapa guru? itu 1750. 1750. 1750. Jadi Mbah Jar Besi sini itu tahun 1750 lah. Gitu. Sampai kemudian banyak yang lain-lainnya nyusul termasuk Mbah Barudin yang makamnya ada di Galaksi ya, makam besarian beliau pun nyusul ke sini. Nah, dari Garut nyusul ke sini nyari Mbah Mbah Jar Besi gitu, atau Mbah Raden Haji Muhadir itu. Makanya secara fakta sejarah hubungan antara Ceger kemudian dengan Garut dan Banten dan itu memang semuanya satu trah sebetulnya gitu. Ke atasnya itu hampir sama lah, hampir rata gitu, karena ulama dulu itu saling berhubungan itu kurang lebihnya lah sekitar tahun segituan. Kalau Mbah Guru sendiri, Mbah Guru Keneng itu tahun 1850 ya, tahun 1850-an lah beliau abad ke-19 akhir ya, atau pertengahan dari abad ke-18 ya, bukan ini ya, bukan Hijriah, Masehi itu Masehi tahun 1800-an Masehi lah itu. Kalau beliau tahun 1750-an Masehi di abad 18 awal itu ya, kurang lebih ya begitulah sejarahnya kira-kira. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan sejarah daripada penyebar Islam di kampung Ceger Cikunir. Mudah-mudahan dengan kita tahu sejarah guru-guru kita yang berada di wilayah Ceger dan Cikunir, kita mendapatkan cucuran keberkahan. Amin, amin, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita sebagai generasi penerus jangan melupakan sejarah. Namun sebelumnya mungkin ada pesan dan kesan yang perlu disampaikan buat sahabat pecinta Al-Husainiyah Official dari guru kita. Baik, pesannya itu sesuai ya dengan sesepuh-sesepuh di sini. Artinya yang pertama, jangan pernah melupakan sejarah para pejuang-pejuang kita, terutama para ulama-ulama yang ada di kota Bekasi. Kenapa sih nama jalan itu selalu dinamakan dengan nama-nama tokoh ya, seperti di kampung Ceger sendiri nama jalannya itu kenapa mesti RH Umar, mesti Raden Haji Umar. Artinya kita itu diajarkan supaya kita mengikuti jalan kehidupan mereka seperti itu, dan itu jangan pernah dilupakan. Seperti apa dulu mereka kehidupannya, nah itu yang mesti kita pandu itu, terutama kebaikan-kebaikannya, kemudian juga solidaritas dan lain-lainnya. Itu
itulah kenapa nama-nama jalan biasanya dinamakan dengan jalan-jalan tokoh. Ya intinya jangan pernah lupakan sejarah lah gitu, karena satu bangsa selama sejarahnya itu masih terjaga, ya insya Allah generasi berikutnya pun akan mengenal bangsa ini, akan mengenal siapa ya leluhur-leluhurnya dan siapa mereka semuanya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jalan-jalan mereka, orang-orang yang soleh, ya bukan hanya di sini saja, ya di tempat-tempat yang lainnya juga, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Satu lagi Guru, apa tuh? mungkin ada amalan-amalan soleh yang almarhum pernah menjalankan. Oh gitu. Jadi buat oleh-oleh. Iya. Bisa diamalkan juga. Emang ya setiap ulama biasanya ada punya amalan-amalan ya khusus, tapi sejauh yang saya tahu dan dapat, kalau Mbah Guru itu nggak jauh amalannya dari surat Al-Ikhlas, kemudian Falaq, An-Nas gitu, dan itu dibaca 7 kali semuanya, ya termasuk ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu pun termasuk amalan keseharian beliau dulunya itu. Jadi beliau itu nggak pernah ngamalin amalan yang tinggi-tinggi segala macam, cuman itu aja. Itu setiap sholat. Iya betul, makanya saya sering sampaikan kalau ziarah ke Mbah Guru Keneng, usahakan baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nasnya itu 7 kali gitu, 7 kali, karena dulu semasa hidupnya beliau sering mengamalkan itulah, ya bahkan menjadi amalan harian ya kalau bahasa kitanya gitu. Itu aja sih amalan beliau yang saya tahu, artinya nggak ada amalan yang secara ini nggak ada, itu aja. Beliau hanya mengajarkan dengan tingkah lakunya, dengan akhlaknya, dengan adab kesehariannya. Itu aja sih yang dipraktekin semasa hidupnya beliau, ya artinya meminta maaf sebelum orang meminta maaf dan lain sebagainya. Nah itu aja, di amalannya udah cukup buku, Falaq, An-Nas, ya Hayyu ya Qayyum, udah nggak lebih dari itu gitu. Karena pesan beliau, sebanyak apapun amalan kita, kalau tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, maka amalan itu akan sia-sia gitu. Artinya sedikit amalan apapun yang kita amalkan, kalau kitanya bisa menjaga diri kemudian berbuat baik, maka semakin baik pula amalan-amalan itu. Alhamdulillah. Terima kasih Guru. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh buat sahabat Al-Husainiyah yang menonton dan mantengin channel YouTube kita. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan pesan dan kesan dari guru kita, apa-apa yang disampaikan tadi, dari mulai sejarah, dari mulai kelebihan, karomah dan amaliyah semasa hidup kita Mbah Guru Keneng. Mudah-mudahan kita yang masih hidup bisa mengamalkan dari amalan-amalan yang beliau tadi sampaikan dan selalu konsisten, istiqomah. Mudah-mudahan dari semua itu kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya terakhir, jangan lupa kita lanjutkan nanti perjalanan wisata religi kita di lain kesempatan waktu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat Al-Husainiyah, kita lanjutkan perjalanan kita bersama kru YouTube channel Majelis Talim Al-Husainiyah Official. Di sana kita akan memanjatkan doa, merenungkan nilai-nilai spiritual, dan menimba ilmu dari kisah hidup beliau yang penuh keteladanan. Tetap ikuti di channel kami YouTube Majelis Talim Al-Husainiyah Official dengan perjalanan dan kisah-kisah orang-orang soleh, aulia, waliullah yang akan kami informasikan secara edukatif kepada sahabat semua. Oleh karena itu tetap support kami dengan subscribe, like, komen dan sebarkan video ini, agar kami tetap istiqomah untuk selalu membuat konten yang mengedukasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala al-muhtari syafi'ina wa mungkidina wa iyyakum. Salamullah ya salam
من الرحمن يكشفكم عباد الله جئناكم قصصناكم طلبناكم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واقرأ على يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وحسن الخواتم ويسأل الغمام بأجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنعل بالأوقات وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 آمين يا الله آمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين وصلى بالصلاة عليه صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا آمين آمين يا الله يا جنوبنا آمين يا ديوننا وأصلح بأحوالنا آمين يا أملنا وتقبل بها توبتنا وانشر بها توبتنا وانشر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وارحم بها غربتنا واجعل نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وجلا يوم القيامة على أنفسنا وسكل بها موازين حسناتنا ودي بركات